Merasa gagal dalam menjalani peran untuk film horor, tiga pemuda memutuskan untuk mencari pengalaman menyeramkan guna meningkatkan akting mereka. Chot, Amir, dan Nayan bertekad untuk menemui Tokman, dukun di kampung mereka yang memiliki rumah perkampungan orang gila. Meski sempat ragu, namun karena tak mau meninggalkan dunia peran begitu saja, terpaksa mereka bertiga bergegas kembali ke kampung halaman untuk menemui Tokman. Kejadian aneh mulai mereka rasakan hingga pada akhirnya terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Berjudul Suatu Malam Tanah Kubur Berasap 2, berikut ceritanya. Cakap senang lah, bukan kau yang kena. Cerita bermula di mana suatu malam tanah kubur berasap. Tak jauh dari kubur itu, sebuah mobil goyang terparkir di sana, di mana dua muda-mudi asik memadu kasih di dekat kuburan itu. Setelah pergulatan yang hanya beberapa detik, Hera pamit untuk pergi ke toilet umum yang tak jauh dari tempatnya. Hari sempat menggoda Hera dengan menakuti perihal hantu raya. Hera meyakini jika hantu raya tak ada di sana. Ia bergegas pergi di mana toilet itu terasa menyeramkan. Hera merasa ada yang mengganggunya dari belakang dan Hari menakuti sang kekasih, di mana mereka tak menyadari jika hantu raya sudah berada di sana. Ketika gadis itu asik buang hajat, tiba-tiba berganti ke tempat lain, seorang bomoh mengantar pemuda yang ingin melakukan sebuah pesugihan. Mereka bergegas pergi ke kuburan dan meminta petunjuk pada penunggu yang berada di sana. Ketika menjalani ritual, tanah kubur itu berasap hingga tiba-tiba satu malam kubur berasap. Adegan terhenti karena aktor yang memerankan setan kurang meyakinkan. Sutradara dan manajer artis saling menyalahkan satu sama lain. Mereka pun akhirnya menghentikan syuting dan memecat Nayan, Amir, dan juga Chot. Amir dan Nayan meminta agar mereka dicarikan peran dalam film lain asalkan bukan film horor. Setelah perdebatan panjang, Chot sebagai manajer berjanji akan mencarikan peran lain untuk dua temannya itu. Pagi harinya, mereka pergi ke sebuah rumah produksi untuk mencari pekerjaan. Chot memperkenalkan Nayan dan Amir pada produser dan juga direktur yang terkemuka bernama Pak Kong. Pak Kong langsung meminta mereka untuk memainkan peran dalam sebuah film horor. Amir dan Nayan langsung terkejut. Mereka sebelumnya sudah meminta Chot agar tidak memberi mereka peran dalam film horor. Ketika Pak Kong asik menelpon klien, ketiga pemuda itu justru bergulat. Nayan dan Amir kesal karena Chot mencarikan peran dalam film horor kembali. Siang harinya, dengan wajah babak belur, mereka bersantai di sebuah kedai. Nayan dan Amir meminta maaf jika mereka memukul Chot terlalu keras. Mereka mengaku kesal dan tak ingin melakukan peran lagi di film horor. Chot memberikan sebuah ide agar mereka menjalani pengalaman menyeramkan agar dapat memerankan film horor dengan baik. Nayan dan Amir pun bertanya dari mana mereka akan mendapat peran pengalaman horor itu. Chot kali ini membicarakan tentang bomoh di kampung mereka yang bernama Tokman. Nayan sempat menolak karena Tokman terlalu seram baginya. Chot terus memaksa temannya jika itu adalah sebuah opsi yang menggiurkan. Terlebih, gadis bernama Julia tengah menunggu kedatangan mereka. Mendengar nama Julia, Amir dan Nayan langsung setuju begitu saja. Setelah makan siang, mereka pun bergegas untuk berangkat, di mana Amir dan Nayan pergi berdua sementara Chot naik mobil sendiri. Perjalanan yang jauh hingga langit yang terang kini berubah menjadi gelap. Mereka berdua saling berebut untuk bisa bersama dengan gadis bernama Julia. Pak Julia tu.
Chot menelpon dari tempat lain meminta Nayan dan Amir untuk pergi dahulu sementara ia akan menyusul nantinya. Nayan dan Amir memutuskan untuk berhenti di toilet umum dekat dengan pemakaman. Kau pergi lah seorang. Penakut sangat kau ni. Aku ngantuk lah. Nayan meminta Amir untuk berjaga di mobil sementara ia akan membuang hajat terlebih dahulu. Betul ke tandasnya? Nayan bergegas masuk ke dalam kamar mandi di mana ia sudah tak tahan lagi. Pria itu langsung mengeluarkan isi yang ada di dalam perut. Karena lebih cepat dari perkiraan, Nayan yang melihat coretan di nomor telepon dinding langsung menelponnya. Ia mengerjai waria yang sengaja meninggalkan jejak di dalam kamar mandi itu. Halo? Sementara sosok kuntilanak mendekati mobil di mana Amir masih tertidur pulas di dalamnya. Sosok itu masuk ke dalam mobil dan terus mengganggu Amir. Di kamar mandi sendiri, Nayan yang hendak cebok kebingungan karena tak ada air di sana. Ia menemukan tisu yang menggelinding dari bilik samping yang ternyata ada sosok hantu yang sedang asik makan. Ia bergegas kabur kembali dalam mobil. Nayan membangunkan Amir, namun pria itu justru kesal karena tidurnya terganggu. Ketika melihat kesepian tengah, sosok kuntilanak itu sudah berada di bangku belakang. Tak hanya itu, hantu yang berada di kamar mandi kini sudah berada di depan mobil. Tiba-tiba selama ini Nayan mengalami mimpi buruk di mana justru ia yang tertidur di bangku penumpang. Nayan berteriak pada Amir jika ada hantu. Amir menenangkan temannya dan mengatakan jika tak ada hantu sama sekali. Aku siku juga kan. Pasal hantu tadi. Mana ada hantu? Chot kembali menelpon dan menanyakan keberadaan dari Nayan dan juga Amir. Nayan memberitahukan jika ia hampir sampai sebentar lagi. Chot yang berkendara sendirian di jalanan sepi tiba-tiba mengalami mesin mati. Yang hampir gatal sangat, duk tunjuk jari. Chot mengomel sendiri sembari keluar dari mobil. Ia membuka kap mesin berharap bisa menyala dengan sendirinya. Tiba-tiba seorang wanita tua datang mengejutkannya. Pria itu mengira jika perempuan tua di depannya adalah hantu. Simak menjelaskan jika ia bukan hantu dan hanya ingin membantu Chot yang kesusahan. Chot tak kehilangan akal dan mengeluarkan air suci kemasan untuk menghalau setan. Disemprotnya air itu ke udara sembari membaca mantra. Emak terus menjelaskan jika ia hanya ingin membantu Chot memperbaiki mobil. Karena Chot terus menghalaunya, si emak pun memilih untuk bergegas pergi menggunakan sepeda. Chot sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Lagi-lagi muncul seorang pria yang mengaku mekanik. Pria itu hendak menolong namun cukup kesulitan. Nayan, Amir. Tak tahu apa jadi bang. Boleh tak abang tolong cek sekejap bang? Sebab saya nak buat satu panggilan dekat kamu. Chot mulai curiga jika yang menolongnya kali ini bukanlah manusia melainkan hantu tetek. Sempat terjadi keributan di mana pria itu pun pergi begitu saja meninggalkan Chot dengan mobil yang masih tak mau menyala. Sorry bang. Faham aku lah. Abang, saya salah faham abang. Bye. Akhirnya, pria itu kembali menelpon Nayan dan Amir. Ia memberitahukan jika mobil miliknya mogok di tengah jalan dengan sekeliling hutan. Menyarankan untuk menelpon Man Auto, mekanik yang siap sedia 24 jam. Chot meminta untuk segera mengirim nomor teleponnya karena ia takut akan menghilang di dalam hutan. Nayan yang berada di bangku penumpang terkejut melihat penampakan hantu yang ada di kursi roda. Karena kebingungan hendak melakukan apa, milih untuk pingsan. Di warung pinggir jalan, seorang anak kecil memberikan makanan yang ia bawa pada sosok yang duduk di bawah pohon. Orang tua mereka kebingungan dengan anaknya karena mereka tak melihat ada siapapun di sana. Sang anak tetap kekeh memberikan makanan itu dan memberitahu jika sosok yang di depannya itu kasihan. Orang tuanya yang ketakutan bergegas lari disusul anak yang ikut takut juga.
Man Auto yang kala itu berada di warung mendapat telepon dari Chot. Ia berjanji akan segera melihat mobil Chot dalam waktu 15 menit. Ketika makanan datang, Man Auto protes karena semua makanan tak ada yang sesuai dengan seleranya. Kak, ni kenapa sup tom yum ni warna putih? Tom yum bukan warna merah. Pemilik warung yang geram akhirnya memilih untuk memakan pria itu. Chot kebingungan karena Man Auto tak segera datang. Ia takut jika lama-kelamaan dirinya bisa dimakan zombie. Tiba-tiba Man Auto datang. Pria itu sama sekali tak berbicara dan bergegas membetulkan mobil Chot. Meski sempat ragu jika itu bukan manusia, Chot terus meyakinkan diri jika sosok itu benar-benar manusia. Maaflah Paman, sebenarnya tadi saya duga banyak Paman. Kereta saya memang... Abang tolong bagi repair bang. Saya minta maaf lah bang. Tadi saya ada satu opah tadi pun. Sayangnya ketika diajak bersalaman, tangan dari Man Auto copot. Chot yang ketakutan bergegas masuk ke dalam mobil. Ia segera pergi dan membuang tangan itu di jalanan. Di tempat lain, yang kelelahan ketika menyetir meminta untuk bergantian. Mereka berhenti di pinggir jalan di mana Nayan melihat berbagai hantu termasuk pocong yang menyapanya. Dia. Hantu pocong gigi mancung. Kat mana? Tu, pocong. Nak pergi mana? Oh ya ke? Pocong yang sampai kuburan bingung mencari rumahnya karena ia berada di kuburan Kristen. Nayan dan Amir memilih untuk berhenti di warung pinggir jalan. Amir terus memberitahu Nayan jika hantu itu tidaklah ada. Zaman sudah berubah di mana hantu tak lagi muncul. Nayan yang membuka taplak meja justru ketakutan karena melihat ada penampakan. Dengan sebuah tamparan, Amir berhasil menyadarkan temannya itu yang berteriak histeris. Nayan memberitahu jika ada setan di bawah meja. Amir yang melihat ke bawah sana tak menemukan ada apapun. Mereka memanggil pemilik warung dan memesan makanan yang paling enak. Pemilik warung menyarankan tom yum. Ia segera membuatkan pesanan dengan daging biawak. Tom yum merah. Kau nak makan tak tom yum? Enak. Tak berselang lama, Chot datang. Ia bercerita jika Man Auto yang datang bukanlah manusia, melainkan sosok hantu. Mendengar hal itu, Nayan menjadi ketakutan. Amir sama sekali tak percaya dengan semua perkataan dari temannya itu. Kawan hang bersalam, tangan tercabut lah weh. Syam. Nampak? Kau dengar? Ketika makanan datang, mereka bergegas menghabiskan hidangan yang ada. Anehnya, wanita pemilik warung itu menghilang tanpa jejak. Mereka pun pergi, di mana ada tangan penuh belatung mengambil sisa makanan yang ada. Kini, mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan satu mobil. Mobil milik Chot ditinggal begitu saja di area pemakaman. Dalam perjalanan itu, Chot terus memberitahu jika ia melihat setan. Nayan juga menjelaskan jika dirinya merasakan ketakutan selama dalam perjalanan malam itu. Hanya Amir yang tak merasa takut sama sekali. Di tengah jalan yang sepi, Amir melihat cewek berdiri di pinggir jalan. Ia bergegas turun untuk menghampiri si gadis. Nayan dan Chot kebingungan karena mereka tak melihat ada apapun di sana. Amir menggoda gadis itu tanpa rasa curiga. Tahu. Kenapa, Meh? Gadis itu mengajak Amir untuk ikut dengannya pergi ke air terjun malam itu. Amir merasa senang dan akan menanyakan pada temannya terlebih dahulu. Kita 2 orang saja. 2 orang. Chot yang keluar dari mobil menanyakan pada siapa Amir berbicara. Pria itu mengatakan jika ada wanita cantik di sana dan mengajaknya untuk mandi malam-malam. Chot kebingungan. Ia mendatangi tempat Amir dan anehnya ada gadis cantik yang berdiri. Gadis itu juga mengajak Chot untuk mandi bersamanya juga. Chot merasa senang dan akan menanyakan pada temannya terlebih dahulu. Ketika ia hendak menemui gadis itu lagi, wajah cantiknya berubah menjadi menyeramkan. Tipu saya. Mereka semua tak jadi mandi dan bergegas kembali masuk ke dalam mobil. Perjalanan mereka lanjutkan hingga pada akhirnya sampai di rumah Tokman. Tempat itu merupakan tempat kebajikan orang-orang gila.
Amir dan Nayan tak peduli karena ia sangat merindukan Julia. Mereka berdua bergegas naik ke lantai atas dan Tokman berteriak seolah mengusir makhluk halus yang mengikuti pemuda itu. Setelah dibersihkan, Tokman meminta mereka untuk masuk ke dalam. Tokman memberitahu jika di rumahnya antara manusia dengan hantu saling bercampur satu sama lain. Nayan mengerti maksud dari Tokman yang memperingatkan lebih awal agar mereka tidak takut. Macam kurang enak. Setakat orang gila. Hantu dengan manusia. Dah sama banyak. Tak berselang lama, muncul gadis muda bernama Julia yang membawakan minuman. Nayan yang ketakutan langsung bertengger di tubuh Tokman. Amir langsung terpana melihat Julia yang sudah dewasa. Nayan menanyakan gadis itu manusia atau hantu. Tokman memberitahu jika itu adalah manusia. Ia menyarankan Nayan dan yang lain untuk takut pada manusia daripada hantu karena manusia jauh lebih buruk. Orang yang bergerak macam ni, kaki aku sakit. Kau turun. Karena hari sudah larut, Tokman meminta ketiga pemuda itu untuk masuk ke dalam rumah. Ketika memasuki ruangan lain, Julia memperkenalkan satu persatu penghuni rumah kebajikan itu. Amir yang hendak menggoda Julia diganggu oleh Acu, orang gila yang tinggal di rumah itu. Nayan dan Chot datang bersama dengan satu orang gila. Julia meminta Amir untuk tidur bersama dengan Acu malam ini. Mendengar hal itu, Amir dan Nayan langsung tertawa. Mereka meledek Amir yang ditolak oleh Julia. Mereka bergegas masuk ke dalam kamar masing-masing. Nayan tak bisa tidur karena Muin terus-terusan bertepuk tangan. Ia merengek kesal hingga tiba-tiba pintu terbuka di mana Muin sudah menghilang. Nayan memanggil orang gila itu, namun justru Julia yang menjawab. Julia meminta Nayan untuk bergegas datang, namun pria itu takut jika yang memanggilnya bukanlah Julia. Namun, meski merasa takut, Nayan menikmati panggilan lembut dari Julia. Ia bergegas keluar dan melihat sosok bayangan yang melintas. Nayan menenangkan diri dan mencari keberadaan dari Julia. Mendengar ada suara di kamar sebelah, Nayan membuka pintu dan Muin mengejutkan Nayan hingga pingsan. Setelah disadarkan dengan beberapa pukulan kecil, Nayan terbangun. Ia bertanya pada Muin kenapa mengejutkannya hingga pingsan. Pria gila itu memberitahu jika hantu yang menyuruhnya dan Nayan kembali pingsan. Sementara itu, Chot tengah dalam pelukan Jack. Ia merasa terganggu dengan Jack dan memperingatkannya, namun Jack menghilang tiba-tiba. Terdengar suara dari dalam lemari dan ketika dibuka tak ada siapapun di sana. Sementara itu, Amir diganggu oleh sosok lain. Ia mengira jika itu adalah Acu, namun ketika dilihat, Acu masih tertidur di sampingnya. Ketika Anda berbalik badan, sosok hantu perempuan mengejutkannya hingga ia terbangun dari tidur. Ia memeriksa Acu, namun orang gila itu masih tidur. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk tidur kembali. Sosok hantu perempuan mendatangi dan memberikan gambaran dalam mimpi Amir. Perempuan itu mendatangi Tomat dan meminta tolong karena mengalami KDRT. Tolonglah. Amir yang terbangun ketakutan langsung meminta maaf. Ia tahu jika mulutnya selalu sembarangan dalam berbicara. Acu tiba-tiba muncul dan mengejutkan Amir. Sore hari berikutnya, Amir meminta maaf pada kedua temannya karena selama ini tak percaya dengan hantu. Ia kini percaya jika setan itu ada. Amir bercerita jika semalaman ia terkena teror hantu. Nayan dan Chot sama sekali tak menanggapi perkataan dari temannya itu. Amir terus memberitahu jika hantu itu seperti memberikan sebuah pesan untuknya. Zack, orang gila yang tinggal di sana, memberitahu jika yang Amir lihat adalah hantu Kak Su. Hantu Kak Su kan? Hantu Kak Su. Setelah memberitahu hal itu, Zack langsung lari ketakutan. Mereka bergegas mengejar Zack dan menanyakan siapa itu Kak Su. Belum sempat mendapatkan jawaban, fokus mereka teralihkan ketika Julia mandi di samping rumah. Mereka beralih memandangi gadis itu dengan seksama.
Tokman tiba-tiba sudah berada di belakang mereka. Amir, Nayan, dan Chod mencari alasan masing-masing agar tidak ketahuan sedang mengintip Julia. Ketika dilihat lagi, Julia sudah menghilang dari dekat sumur. Mereka bertiga pun selamat. Ketika masuk ke dalam rumah, Amir menanyakan tentang Kak Su pada Tokman. Tokman hanya tertawa. Ia mengaku jika dirinya belum pernah mendengar hantu yang bernama Kak Su. Ia menertawakan ketiga pemuda yang mempercayai perkataan orang gila. Ketika Tomat menjelaskan jika di rumahnya ada banyak hantu, muncul kaki menggelantung. Tomat kembali tertawa tanpa menjelaskan apapun. Chod turut menyalahkan Amir yang percaya dengan perkataan orang gila. Amir memberitahu jika permasalahan bukan pada orang gila melainkan pada mimpinya tentang perempuan yang minta tolong. Kala itu, hantu Kak Su muncul dari cermin seolah tengah mengamati ketiga pemuda itu. Ketika tengah malam menjelang, Chod yang asik tidur terbangun karena diganggu dengan sosok setan berambut merah. Meski berhasil menghindar, namun ia merasakan keanehan. Ia terbangun setelah mimpi mengerikan. Chod keluar dari kamar dan mengikuti Julia. Gadis itu memberitahu agar Chod dan teman-temannya bergegas pergi. Chod sama sekali tak mengerti hingga pembicaraan mereka diketahui oleh Tokman. Allahu Akbar. Nampak gelojoh muka tu, Chod. Chod bergegas menceritakan mimpinya tentang hantu rambut merah. Ia yakin jika itu adalah hantu Bojeng. Tomat bercerita jika Bojeng dulunya penghuni rumah gila miliknya. Ia dulunya punya istri bernama Surya. Sayangnya, Bojeng tak percaya dengan istrinya sendiri. Ia pun akhirnya mengetahui jika Surya selingkuh darinya. Bojeng pun menghajar Surya hingga mati. Chod semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia merasa ikut-ikutan gila selama tinggal di sana. Ketika merebahkan diri di kursi goyang, Chod kembali diganggu sosok nenek-nenek. Ia bergegas keluar dari rumah itu di mana Nayan dan Amir sudah berada di sana. Amir mengungkapkan keanehan ketika mereka menanyakan tentang hantu Kak Su, di mana kini pria itu tahu tentang cerita Surya. Nayan menduga jika Surya dan Kak Su adalah orang yang sama. Chod menyampaikan pesan yang diberikan oleh Julia di mana mereka harus segera pergi. Melihat ada dua orang gila yang melintas, Chod bergegas menangkap mereka. Amir memaksa untuk mengatakan tentang hantu Kak Su. Dua orang gila itu melihat hantu rambut merah tengah nangkring. Mereka berlari ketakutan termasuk Chod yang menyusul. Nayan dan Amir kebingungan di mana mereka membasuh mulut dengan air kencing dari hantu rambut merah. Chod yang masuk ke dalam rumah melihat Tokman tengah memarahi warga binaan. Chod kembali mendapatkan penglihatan di mana Tokman kala itu melawan suami dari Surya. Sayangnya, pertarungan mereka justru membuat Su mati dengan kepala terbentur. Jasad Su dimasukkan ke dalam sumur samping rumah oleh Tokman. Nayan dan Amir mendatangi Julia. Gadis itu meminta mereka untuk bergegas pergi. Amir dan Nayan mengajak Julia untuk pergi bersama. Ini semua ada kena dengan Tokman, kan? Namun Julia justru pergi ke kamarnya dengan cara melayang. Mereka berdua kini menyadari jika sosok Julia adalah hantu. Nayan dan Amir terkena serangan hantu mengerikan. Mereka masuk ke dalam kamar Chod dan mengajaknya untuk kabur. Sayangnya mereka kesulitan untuk kabur dan terus dihadang oleh hantu Julia. Mereka masuk ke dalam, di mana kini Tokman dan teman-temannya mengepung. Mereka semua bertarung hingga Tokman pun berhasil ditangkap. Nayan, Amir, dan Chod bergegas membawa Tokman keluar dari rumah. Tak berselang lama, produser Kong datang. Ia memberitahu jika hendak mencari lokasi yang akan digunakan untuk syuting film horor. Kong menjelaskan jika tempat yang dia datangi adalah tempat yang paling angker karena dukun dan anaknya mati dibunuh di sana. Kong memberikan artikel perihal kematian dari Tokmat dan Julia anaknya.
Ternyata selama ini Nayan, Amir, dan Chot tinggal di rumah kosong di mana semua orang yang mereka temui adalah hantu. Dan film pun berakhir. Yo, bermau, itu ketarep.